Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sudah masuk di video berikutnya, sudah ke pertemuan keempat ya untuk mata kuliah PTK atau pengenalan pemrograman komputer menggunakan Visual Studio 2015. Nah, sebelumnya kita sudah ada beberapa latihan ya, dan di video prakteknya juga sudah bisa dilihat juga di video sebelumnya ya, di video yang berbeda. Di sini kita akan melanjutkan lagi dari pertemuan 3 ya, berhubungan dengan tools dari Visual Studio 2015. Nah, ini kemarin kita sudah ada latihan ya, berhubungan dengan label, teks, kemudian sama button. Nah, di sini ada latihan juga untuk yang keempat. Itu akan ada latihan untuk menambahkan 2 checkbox dan 2 text box-nya ya pada form. Jadi ada 2 checkbox dan 2 text box-nya. Nah, nanti tampilannya coba dipraktekkan di rumah kalau sudah ada aplikasinya ya. Desainnya kurang lebih seperti ini, ada 2 checkbox dan juga ada 2 text box. Nah, listing codingannya kurang lebih seperti ini, nanti tinggal diklik di mana kalau dia checkbox, klik checkbox yang kita double klik, nanti di check boxnya yang kita double klik. Kemudian nanti diketik codingannya textbox titik teks sama dengan teknik informatika ya, dengan color orange dan seterusnya ya. Untuk yang SI-nya juga sama, kita double klik, kemudian textbox berapa sekarang. Kalau di sini kita mau nampilin di textbox yang kedua, berarti pada saat kita double klik textbox 2 titik teks sama dengan ketik 2-nya juga jangan lupa ya, ditutup kurungnya juga pakai titik 2. Sistem informasi, kemudian colornya, textbox-nya force color itu nanti misalkan blue ya, tergantung sesuai yang mau diganti untuk warnanya. Oke ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru ya, sebenarnya berhubungan dengan operator dan ekspresi. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Pertama adanya operator pengalokasian, kemudian operator matematika, operator perbandingan, operator logika, dan juga operator penggabungan. Nah, ini operator dia merupakan bagian dari sebuah kode ya untuk melakukan sebuah operasi terhadap bagian kode-kode yang lainnya ya, untuk menyimpan data seperti adanya variabel, adanya properti, kemudian ada juga fungsinya. Kemudian operator juga dia merupakan simbol untuk melakukan kegiatan tertentu ya. Itu jadi untuk operator ini dia merupakan bagian dari perintah juga ya untuk beberapa fungsi yang berhubungan dengan variabel dan properti. Kemudian adanya ekspresi ya, ada operator, ada ekspresi. Apa sih ekspresi? Nah, ekspresi itu merupakan kumpulan dari bagian-bagian kode untuk menyimpan nilai dan juga operasian melalui operator-operator di mana yang akan menghasilkan sebuah nilai yang baru. Contohnya bisa kita lihat di mana? Nah, nanti ada operatornya, ada penambahan, pengurangan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa jenis operator yang bisa digunakan. Pertama ini operator pengalokasian ya, operator yang membuat objek itu di sebelah kiri akan menerima nilai tertentu bagi si sebelah kanannya. Nah, di sini contohnya kita menggunakan umur. Oh, berarti dim umur dengan mentipekan tipe datanya apa di situ? Tipe datanya adalah integer ya, karena kalau namanya umur itu nggak mungkin kita menulis pakai huruf ya, jadi pasti menggunakan angka. Jadi misalkan sama dengan umurnya adalah 20, 25 ya, atau misalkan 19 tahun. Ini contohnya ya. Kemudian contoh yang kedua, operator matematika. Nah, ini paling sering kita gunakan ya dari zaman dulu sampai seterusnya, ini akan selalu selalu ada ya, berhubungan dengan operator matematika.
di mana operator yang mempunyai fungsi untuk melakukan perhitungan. Nah, contoh operatornya ini yang saya bilang tadi ya, adanya penambahan, adanya pengurangan, adanya pembagian, perkalian, ya, kemudian ada pangkat dan juga ada sisa pembagian. Oke, di sini nanti kita bisa lihat contohnya ya. Kemudian poin ketiga adanya operator perbandingan. Nah, artinya kalau operator perbandingan ya, akan adanya membandingkan ya dengan satu dengan yang lainnya. Jadi di sini membandingkan dua atau lebih operan dengan mengembalikan nilai benar atau salahnya. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada yang lebih besar, lebih kecil ya dan seterusnya. Oke, kita next. Kemudian operator logikal. Nah, di sini operator yang membandingkan dua kondisi di mana hasilnya itu berupa nilai boolean ya. Contohnya di sini misalkan n di mana keduanya itu harus benar dan juga mempunyai nilai true ya atau benar tadi ya, atau juga ada pilihan or ya. Nah, berarti kalau ada or minimal hanya ada satu yang benar ya, yang lainnya itu salah ya. Jadi minimal salah satu harus benar untuk menghasilkan nilai yang true. Kemudian ada XOR. Nah, di sini benar jika hanya ada satu saja yang benar ya true kan, dan juga hanya boleh satu statement saja yang benar, tidak bisa lebih dari satu. Sedangkan not dia akan membalikan nilai statementnya ya, akan dikembalikan lagi. Kemudian ada operator penggabungan. Nah, ini yang namanya penggabungan itu berarti lebih dari satu objek ya. Nah, jadi menggabungkan dua atau lebih string. Di sini penggunaannya adalah untuk string. Contohnya bisa kita lihat ada seperti penambahan ya, kemudian ada juga and. Ini dia penggabungannya menggunakan stringnya, artinya lebih dari satu ya. Misalkan string pada saat kita mau mengkoneksikannya ya, nanti dia berhubungan dengan dua operator seperti yang ada di gambar di sini ya, ada plus sama simbol dan ya. Kita lihat contohnya kalau kita sudah memasuki latihan. Nah, di sini kita sudah memasuki latihan untuk membandingkan atau melihat hasil dari operator yang sudah ada di atas dari beberapa poin ya. Nah, contohnya di sini nanti kita tambahkan 3 buah label, tahu ya label yang ada di toolbox, kemudian nanti berjejer ada 3, Anda bikin satu dulu, tinggal dipastekan saja sebanyak 3, kemudian ambil text box nanti juga sama satu, kemudian pastekan sebanyak 3 juga, dan juga ada satu button pada formnya. Nah, nanti ada di bawahnya tambahkan satu button. Kemudian ubahlah nama propertiesnya sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah. Nah, untuk label, nanti properties yang ada di sebelah kanan, ya, Anda klik dulu label 1, kemudian propertiesnya cari yang ada teksnya. Nah, nanti ada teksnya, dihapus teksnya, kemudian diketik, namanya menjadi panjang, itu untuk label 1. Sedangkan label 2-nya juga sama, nanti kita klik label 2, pilih di propertiesnya, teksnya itu kita hapus. Kita ganti menjadi lebar. Dan label yang ketiga sama juga seperti yang ada di label sebelumnya. Kita klik label 3, pilih properties, pilih teks, kita hapus, kita ganti menjadi luas. Nah, sedangkan untuk buttonnya juga sama ya, klik button. Teksnya untuk nama teks button 1 kita rubah juga menjadi hitung ya, teksnya dihapus, kita ganti namanya menjadi hitung. Sedangkan name-nya untuk properties nanti kita coba namanya kita ganti juga BTN hitung ya. Nggak mau dirubah juga nggak masalah, tapi kita ikuti petunjuk dulu untuk praktek di properties yang paling atas. Kita klik button itu ada name, nah name-nya kita ganti, kita hapus menjadi BTN hitung ya. Dari button 1 kita ganti menjadi BTN hitung. Oke ya, kita next. Nah, nanti kurang lebih untuk tampilannya dari 3 label yang sudah kita rubah di propertiesnya dan juga 3 teks yang sudah kita desain di formnya dan juga ada satu button di sini yang kita tampilkan yang sudah kita rubah di propertiesnya juga. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti kita double klik dihitung ya, double klik tombol hitung lalu kita ketik perintah seperti yang ada di bawah sini.
Ya, di sini nanti kita double klik, kemudian ada perintahnya private sub button 1 kalau misalkan belum dirubah, tapi kalau sudah dirubah di sini namanya private subnya bukan button 1 tapi BTN BTN hitung ya. Kemudian perintah teksnya karena di sini kita mau meletakkan hasil adanya di teks yang ketiga, maka teks 3 titik teks sama dengan value-nya adalah text box 1 titik teks dikali text box 2 titik teks ya. Kemudian ensubnya jangan lupa. Ingat ya di dalam sini akan ada induknya dulu ya. Kita perhatikan ada private bukan private ya, ada public class ya, ada public class, kemudian di bawah ensubnya ada end class. Oke, jadi ini nanti kita coba praktekkan di Zoom ya, nanti kita mulai di Zoom. Kemudian di sini akan ada latihan 2. Saya minta nanti Anda kerjakan di Visual Studio 2015-nya kita coba praktekkan juga untuk latihan yang kedua. Oke ya, jadi video hari ini saya rasa cukup dulu untuk pengenalan operator dan ekspresi. Nanti kita coba praktekkan ya. Saya rasa cukup dulu di video kali ini ya untuk pertemuan keempat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.